Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu sarfi wal ihtiram, amma ba'du. Kumadaramang Bapak Ibu sadaya, alhamdulillah tekaraos ena urang parantos mayunan kaping 27 Rajab 1447 Hijriah. Tekaraos oge berarti 33 dinten deui Pak RW nya badai puasa Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak, para tokoh di dia, para ibu-ibu. Alhamdulillah bunga ningal Bapak Ibu sarumangat dina talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kesehatan lahir sinareng batin ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ieu teh aya pantun ieu teh. Tapi engke pantun teh kieu tah. Ieu teh oleh-oleh ti Garut kamari. Tapi kedah nama ieu teh di akhir ieu teh, tapi teu sawesal di awal oge. Meuli bako ka Cikajang. Cakep gitu. Meuli bako ka Cikajang. Meuli enteung ka Parakan. Pidato ulah panjang, ieu beuteung tos kukurubukan. Kitu nya. Nah, jentennya sekitar 40 dugikeun ka 50 menit lah abi nyarios. Mudah-mudahan cing jantan ilmu nu mangpaat insya Allah. Ieu campuran bahasana karena abi nuju live oge dina YouTube. Tos lami itu tengah rekam, direkamnya ayeuna teh. Gitu. Ya Ustaz nya. Baik, jadi tema kali ini mengenai tentang Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan iman. Perjalanan iman. Juga apa? Peneguhan risalah. Dan juga apa? Lahirnya sholat 5 waktu. Nah, jadi nanti kita akan bahas ketiga poin tersebut sehingga akhirnya kita pulang dari sini dapat pemahaman yang utuh mengenai tentang Isra wal Mi'raj. Jadi yang akan dibahas itu 3 hal. 1, sebelum Isra Mi'raj ada apa saja? Ketika Isra dan Mi'raj ada apa saja? Dan pasca atau beres Isra Mi'raj ada apa saja? Sehingga akhirnya kita mendapatkan informasi, oh ternyata ini salah satu yang menjadi penyebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu kita masuk kepada sebelum Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala itu menolong hamba-hambanya kapan saja Dia kehendaki. Kapan saja Dia kehendaki, bagaimana Allah saja. Namun seringkali pertolongan itu terasa paling nyata bukan ketika manusia merasa kuat dan mampu, melainkan ketika ia berada di titik paling lemah dan tidak lagi bergantung kepada selain dirinya, kecuali sepenuhnya bersandar kepada Allah. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ketika manusia diberikan kekuatan, ketika manusia diberikan kesehatan, kadang mereka lupa bahwa sehat itu, kesempatan itu dari Allah. Sehingga akhirnya dia bergantung kepada dirinya. Tapi ketika sehat itu Allah cabut diganti dengan sakit, lapang Allah cabut dengan sempit, maka terasa bahwa kita itu tidak memiliki kuasa apapun terhadap diri kita. Halo ibu-ibu,
Sudah siap? Sudah siap? Oke, bapak-bapak tos rarapi ya, ibu-ibu tak acan ya. Tos siap? Atau siap? Gimana tukang begadang ngumpul ketinggalan ya. Baik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengalami Isra dan Mi'raj itu menghadapi beberapa peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pertama, Nabi mengalami yang namanya tahun kesedihan, namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Halo ibu, ibu, eta nu dipengker, tos fokus. Iya waktu abis sempit ya teh, karena ibu-ibu tadi tos kukurubukan betengna. Jadi fokus, Lain ngobrol, ya, lain ngobrol, fokus. Supados berkah, ya. Upami aya anu ngobrol berarti didenda. HP-na dipasikeun ka Pak Iwan. Henteu katanya. Baik. Jadi Nabi mengalami masa yang namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Nah, dari usia 40 tahun itu Nabi berdakwah secara sirriyah 3 tahun. Nah, ketika Nabi dakwah sirriyah itu sembunyi-sembunyi, door to door, dari rumah ke rumah. Untuk apa? Yaitu dakwah mengenai sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Karena pada waktu itu masyarakat Arab itu dikenal dengan jahiliyahnya karena dia menyekutukan Allah. Nah, Nabi usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 3 tahun dakwah secara sirriyah. Dan di tahun ketiga Sayyidina Hamzah itu masuk Islam, disusul dengan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Maka Nabi memiliki kekuatan di sana. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk dakwah secara jahriyah, secara jahr. Kenapa? Karena 2 tokoh Quraisy yang tadinya membenci Nabi sekarang berbalik arah menjadi mencintai Nabi, yaitu pamannya Sayyidina Hamzah dengan siapa? Sebayanya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, selama dakwah jahriyah tersebut, langsung pihak musuh yang namanya Quraisy itu mereka merasa Nabi Muhammad itu sebagai ancaman. Ketika mereka mau menzolimi secara fisik kepada Nabi Muhammad, mereka tidak berani. Kenapa? Karena ada pamannya Abu Thalib, yang mana pamannya itu adalah seseorang tokoh yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Sehingga mereka tidak berani menyentuh Nabi. Tetapi lontaran kata-kata cacian, fitnahan dan lain sebagainya, Nabi SAW menerimanya. Dan yang menjadi sasaran kemurkaan itu Abu Jahal CS, Abu Lahab CS adalah dengan menyiksa para pengikutnya. Menyiksa para pengikut Nabi yang jumlahnya belum besar. Nah, sehingga akhirnya Nabi itu tidak menghentikan dakwahnya. Abu Jahal sudah bicara ke Abu Thalib, kalau sekiranya anakmu, keponakanmu mau bekerja sama denganku, maka akan aku kasih kekuasaan kepada keponakanmu. Coba cegah. Tapi ternyata ketika Abu Thalib bilang kepada Nabi Muhammad untuk berhati-hati bagaimana menerima tawaran dari Abu Jahal, kata Nabi, meskipun bulan disimpan di tangan kananku dan di samping kiriku, maka aku tidak akan mengubah dakwah ini. Nah, maka ketika Nabi Muhammad mengatakan itu, pamannya Abu Thalib seketika, ya kalau begitu aku yang akan membelamu. Tapi sayang, pamannya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Nah, ketika itu karena Nabi tidak bisa dirayu dengan harta, dirayu dengan jabatan, dirayu dengan perempuan, akhirnya mereka semakin geram. Intimidasi terus Nabi rasakan. Sampai akhirnya di tahun ke-7 kenabian,
sampai di tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang mengikutinya, dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot selama 3 tahun lamanya. Isi boikot tersebut tidak boleh melakukan transaksi ekonomi, tidak boleh melakukan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga akhirnya pada waktu itu orang-orang yang diboikot tersebut kelaparan, makan dengan rumput, minum seadanya 3 tahun. Bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka? 3 tahun lamanya. Sampai akhirnya tahun ke-10 kenabian, perjanjian yang dicantumkan oleh Abu Jahal CS itu hancur dimakan rayap karena Allah tidak meridhoinya, dan seketika langsung apa yang sudah ditetapkan itu menjadi dihapuskan. Jadi akhirnya berinteraksi lagi dengan Nabi, dengan Bani Muthalib, dengan Bani Hashim. Tapi di masa-masa itu, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad melewati masa paling berat dalam hidupnya, yang dikenal dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Pada tahun ke-10 kenabian, pada tahun 619 Masehi. Jadi disebut dengan 10 kenabian itu, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40. 41 berarti tahun kenabian pertama, 42 tahun kedua kenabian. Nah, tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang sangat besar, di mana beliau kehilangan 2 sosok besar penopang dakwahnya. Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta, penopang dakwah, penguat jiwa, tempat Rasulullah kembali ketika tekanan dan penolakan dakwah semakin berat. Wafat Siti Khadijah. Selang 2-3 bulan berikutnya, pamannya yang bernama Abu Thalib, yang biasa menjadi pelindung dalam sosial dan politik, yang selama ini menjadi benteng dan gangguan Quraisy, dari gangguan Quraisy, Nabi ternyata wafat juga. Nah, wafatnya paman Nabi, wafatnya istri Nabi pada tahun yang sama, itu kurang lebih tadi selangnya 2-3 bulan, pada tahun 619 Masehi atau tahun ke-10 kenabian. Ini Rasulullah SAW kehilangan sandaran emosionalnya, yaitu Siti Khadijah, sekaligus kehilangan perlindungan sosialnya, yaitu Abu Thalib. Maka tekanan dakwah di Mekah itu semakin berat dan terbuka. Jadi Nabi itu diintimidasi, bahkan Nabi direncanakan untuk dibunuh. Nah, kesedihan ini bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga strategis dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Pada fase inilah Allah menguatkan Rasulnya dengan peristiwa besar, yaitu Isra wal Mi'raj, sebagai bekal untuk apa? Melanjutkan risalah. Melanjutkan risalah. Risalah apa gitu? Oke, nanti dijelaskan. Itu. Jadi sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Apa pelajaran untuk kita semua? Jangan sampai kita mengatakan ketika sudah baik, kenapa masih diuji? Nabi Muhammad itu orang baik, orang jujur, kekasihnya Allah, sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau tidak terlepas dari yang namanya ujian. Bahkan ujiannya lebih berat daripada ujian yang ditimpakan Allah kepada umatnya. Maka kalau saat ini kita sedang diuji, jangan merasa si paling menderita. Karena belum tentu ketika kita sudah baik lantas tidak diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kepada kalian siapa yang lebih baik amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, itu tekanan dakwah yang semakin berat. Tekanan dakwah kepada Nabi itu berat. Karena Abu Thalib yang biasa melindungi dalam sisi sosial,
Siti Khadijah yang membantu dalam sisi emosional wafat, maka tekanan kaum Quraisy itu semakin brutal, di mana cacian terbuka, di mana ancaman fisik sudah semakin nyata. Terus lagi ada yang namanya isolasi sosial, diisolasi, pemboikotan itu tadi. Bahkan dakwah yang sebelumnya dibatasi oleh rasa segan Quraisy kini berubah menjadi penindasan tanpa rem. Tanpa rem. Nah, di titik inilah Rasulullah mencoba membuka harapan keluar Mekah. Di Mekah sudah ditolak dakwah Nabi. Sedikit yang beriman. Kalaupun ada yang beriman, subhanallah, mereka disiksa habis-habisan. Seperti halnya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ketika beliau hanya mengatakan ahad, 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 apa yang terjadi? Dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar, agar Bilal melepaskan kalimat bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Itulah bagaimana para sahabat dulu mempertaruhkan keimanan. Tidak tergiur dengan mie, tidak tergiur dengan nasi, tidak tergiur dengan uang. Bahkan nyawanya pun mereka pertaruhkan untuk keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi SAW itu melakukan perjalanan ke Taif. Nah, di sini ternyata Rasulullah SAW itu memiliki harapan kepada Allah agar saat Nabi melakukan perjalanan ke Taif, ada yang tahu dari Mekah ke Taif berapa ratus kilo? 100 kilometer kurang lebih. Nabi berjalan dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kaum Taif, terus lagi dengan harapan membuka pintu dakwah baru. Namun yang terjadi sebaliknya, beliau diusir. Dakwah 10 hari di Taif, beliau diusir. Tidak hanya diusir dengan kata-kata, tapi dilempari batu hingga kedua kakinya itu sampai-sampai mengalir darah. Kakinya itu perjuangan Nabi kita. Nah, disinilah Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat menyentuh, bukan memohon kepada Allah agar diturunkan azab kepada penduduk Taif, tetapi mengadu tentang kelemahan diri di hadapan Allah. Ini Nabi. Doanya panjang, artinya begini. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya dayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau pula Tuhanku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkanku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang Engkau beri kuasa atas urusanku? Selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan semua ini. Akan tetapi keselamatan darimu lebih luas bagi. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang dengannya kegelapan menjadi terang, dan dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar tidak turun kepadaku murkamu dan tidak menimpaku kemurkaanmu. Bagimu segala kerelaan hingga Engkau ridho, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Sampai segitunya Nabi. Akhirnya malaikat Jibril dengan malaikat gunung datang kepada Nabi. Wahai Nabiullah, sekiranya engkau berdoa agar kedua gunung ini ditimpakan kepada penduduk Taif, maka akan segera untuk dikabulkan. Tapi Nabi menolaknya, tidak usah. Karena mereka saat ini tidak tahu. Mereka saat ini tidak tahu. Bisa jadi keturunan mereka lah yang tahu. Dan ternyata Nabi mendoakan penduduk Taif agar menjadi penduduk yang beriman kepada Allah. Sampai sekarang 100% muslimnya di Taif itu. Taif itu kayak, kalau di Bandung tuh kayak Ciwidey-nya, Pak. Kayak Ciwidey, dingin. Kayak Lembangnya.
Nah, ketika saya ke sana itu padahalnya lagi musim panas pas waktu saya kemarin. Tapi saat kemarin di Taif itu masih ada angin sejuk-sejuknya kayak gitu. Nah, di Taif itu lahirlah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. 3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam, dan dengan adanya Abu Hurairah tersebut, maka banyak periwayatan hadis yang dimana Abu Hurairah yang menjadi periwayatnya. Insyaallah, ini pelajaran kadang untuk kita, Pak. Terkadang kita mudah untuk menilai orang lain. Terkadang kita mudah untuk mensumpah serapah orang lain. Ketika kesal mudah sekali kita meluapkan emosi. Padahal kita doakan. Insyaallah, inilah akhlak mulia. Kenapa Nabi disebut dengan khuluqin azim, yang memiliki akhlak yang paling mulia. Nah, itu kondisi Nabi, Pak, yang ketiga. Saat di Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perilaku yang tidak terpuji dari penduduk Taif saat itu, diusir, dilempari batu. Nabi itu sampai berdarah kakinya itu. Nah, terus yang perlu kita ketahui, sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha, sholat itu sudah ada. Cuman tidak sempurna seperti halnya sholat 5 waktu saat ini. Jadi sholat 5 waktu belum ada. Yang ada sholat apa? Yaitu sholat 2 rakaat pagi, sholat 2 rakaat petang, itu aja. Ya, jadi belum ada ada 5 waktu. Terus ketentuan waktu yang bagus seperti sekarang, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada sebelum ada. Nah, sholat 5 waktu adalah perintah baru yang Allah datangkan kepada Nabi saat Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran dari fase sebelum Isra Mi'raj adalah apa? Jalan kebenaran tidak selalu mudah. Kita ingin orang lain itu mendapatkan petunjuk kebenaran, itu tidak semudah apa yang dikatakan. Penolakan demi penolakan itu ada. Terus tekanan bukan tanda ditinggalkan Allah. Ketika Nabi mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy, itu bukan berarti Allah meninggalkan Nabi. Apa pelajaran untuk kita ketika saat ini kita sedang ditekan ekonominya, sedang ditekan kesehatannya, sedang ditekan urusan rumah tangganya, sedang ditekan urusan dengan anak-anaknya? Bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tetapi di sana ada pesan cinta dari Allah saat kita mendapatkan tekanan-tekanan dalam hidup, kepada siapa kita akan menggantungkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat agung, merendahkan hatinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui ketidakberdayaan dirinya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu pelajaran ini sangat berharga, di mana saat kita sedang ditekan dengan kehidupan saat ini, ingatlah, berbaik sangkalah, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tetapi itu cara Allah supaya menyadarkan kita bahwa satu-satunya yang tidak akan membuat kecewa adalah Allah. Satu-satunya tempat bergantung kita adalah Allah. Satu-satunya yang bisa kita permohonkan dan permohonan itu pasti dikabulkan kecuali hanya kepada Allah. Terus berikutnya pelajarannya apa? Kehilangan sandaran duniawi. Ini menguatkan ketergantungan kepada Allah, Pak. Ini orang tua mungkin punya kepikiran, bagaimana kalau si bapak maut, bagaimana kalau si mamah maut. Ini sudah mulai kepikiran. Apalagi yang rumah tangganya itu jarang sekali bertengkar. Pasti ada kepikiran, bagaimana kalau sekiranya istriku meninggal, bagaimana kalau sekiranya suamiku meninggal. Dan ternyata yang namanya kematian itu pasti terjadi. Dan kita pun sebagai anak dari orang tuanya, bagaimana kalau mama dan bapak meninggal? Kita pun sebagai orang tua dari anak-anaknya. Ternyata kehilangan sandaran duniawi itu akan menguatkan kebergantungan kita kepada Allah. Nah,
Kesabaran dan doa ini lebih kuat dari kemarahan. Dari ujian itu pasti kepada penguatan. Ketika pintu-pintu bumi terasa tertutup, Allah membuka pintu langit untuk kita memohon kepadanya. Dari sinilah peristiwa agung Isra dan Mi'raj dimulai. Itulah peristiwa sebelum Nabi di Isra dan di Mi'raj kan Pak. Jadi jangan sampai kita menganggap karena diri kita sudah baik kepada orang lain, sudah rajin memberi, sudah berkorban, terus kita dilupakan begitu saja. Jangan bersedih. Jangan menganggap ditinggalkan oleh Allah. Allah sedang memberikan pesan cinta kepada kita agar kita tidak bergantung kepada penilaian manusia, agar kita tidak sibuk mencari keakuan dari manusia, agar kita tidak sibuk dipusingkan karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Tugas kita adalah terus melakukan hal yang terbaik, dan bukan tugas kita untuk membuat semua orang lain senang kepada kita. Tugas kita beramal bersoleh saja, karena kita tidak ditugaskan untuk membuat semua orang lain suka sama kita, Pak. Tapi kalau sebaliknya, kita ingin membuat orang lain suka sama kita, maka kita akan dipusingkan, karena tidak setiap orang itu sama inginnya. Coba kalau kita menginginkan semuanya sesuai dengan kecenderungan hati kita, maka itu tidak akan berguna sama sekali, bikin repot. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebelum Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang ketika Isra dan Mi'raj itu gimana? Jadi setelah Rasulullah SAW melewati fase duka dan tekanan yang begitu berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat penderitaan itu dengan bala bantuan duniawi, tetapi memuliakan Rasulnya dengan sebuah perjalanan agung yang menjadi tanda kedekatan dan peneguhan dari sisinya Allah. Nah, peristiwa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak dapat diukur dengan logika semata, namun harus diterima dengan iman yang tunduk kepada wahyunya Allah. Kita mulai perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Nah, Isra itu artinya apa? Perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Hanya semalam. Dulu orang kalau mau pergi dari Mekah ke Palestina yang jaraknya itu 1.300 kilometeran memerlukan waktu 1 bulan. Tapi Nabi mengatakan hanya 1 malam. Apakah kita bisa menjamin kalau sekiranya kita dulu hadir di tempat Nabi, Nabi mengatakan itu, apakah kita termasuk orang yang beriman? Belum tentu. Ya Allah ya Karim. Oke, kita masuk di sini. Dibacakan dalam surah Al-Isra ayat keberapa? Ayat 1. Di sini dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di sini Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari mana? Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami. Kata Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kendaraan apa yang dinaiki oleh Nabi? Ada yang tahu? Buraq. Jadi dalam peristiwa Isra
Rasulullah SAW diperjalankan dengan kendaraan yang bernama Al-Buraq. Al-Buraq itu adalah makhluk ciptaan yang disiapkan untuk para nabi dan untuk perjalanan nabi. Nah, dalam hadis sahih disebutkan ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Setiap langkahnya sejauh batas pandangan memata. Jadi ketika matanya ke sana, tek, langsung sampai. Itu buraq. Karena kilatan cahaya. Jadi kayak lampu ini, dimatikan, dinyalakan, langsung. Jadi kecepatannya itu sejauh batas mata memandang. Nah, Al-Buraq ini bukan simbol imajinasi, bukan. Tetapi bagian dari mukjizat Isra-nya Nabi. Sesuatu hal yang mengalahkan mukjizat itu. Rasulullah bersabda yang maknanya, aku didatangi seekor hewan berwarna putih, buraq itu. Lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol yang disebut Al-Buraq. Jadi jangan dibayangkan buraq itu badannya kuda, kepalanya wanita cantik. Itu Israiliyat, tidak begitu. Nah, makna dibalik Al-Buraq itu kecepatannya, kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh hukum fisika. Jadi kecepatannya itu. Terus kendaraan ini Allah mengajarkan bahwa mujizat terjadi dengan sebab yang Allah kehendaki. Apapun bentuk mujizatnya itu atas kehendak Allah, bukan tanpa keteraturan ciptaan. Artinya semua sudah ditentukan, semua sudah teratur, semua telah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, Al-Buraq ini tidak untuk disembah, buraq ini tidak untuk diagungkan, tetapi menunjukkan kemuliaan perintah Allah. Ini buraq ini, jadi bukan untuk disembah. Nah, ini Isra itu berarti perjalanan nyata, bukan mimpi. Isra itu bukan mimpi, ya. Dengan apa? Jasad dan ruhnya, menurut jumhur ulama. Jadi bukan hanya ruhnya, tapi jasad dengan ruhnya Nabi itu diisrokan. Nah, di sini kalau sekarang itu bisa kejawab ilmiahnya. Kalau dulu, Pak, belum ada pesawat. Dulu belum ada kereta cepat. Sekarang begini. Naik motor kecepatan jalan kaki, badan kita terurai tidak? Tidak. Naik motor kecepatan 40 km per jam, badan kita terurai tidak? Tidak, sama dia duduknya. Kecepatan wus itu 200 km per jam. Tergantung rutenya, kalau banyak belokan diperlambat. Itu hancur nggak badan kita? Tidak. Kita di dalam kereta aja. Terus kita naik pesawat, Pak, itu 800 km sampai 1000 km, ada yang 1200 km. Hancur nggak badan kita? Enggak. Meskipun kecepatan itu tidak menyebabkan badan kita hancur. Kalau dulu sulit diilmiahkan, kalau sekarang ilmiah. Ibu naik motor badannya begini, bapak naik kereta begini, nggak berubah. Nggak karena kita naik pesawat lantas menjadi buyar badan kita, enggak. Nah, ini perjalanan nyata, bukan mimpi. Ingat, bukan hanya ruhnya, tapi dengan jasadnya Nabi. Makanya disebut dengan subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya, maha suci Allah. Sekarang Al-Buraq itu bukan lambang spiritual semata, jadi bukan hanya lambang, tapi nyata buraq itu. Tetapi bagian dari kejadian hakiki yang Allah kehendaki. Jadi sanes hayalan, asli buraq itu. Ya. Nah, jika Allah menghendaki,
Jarak yang jauh dapat ditempuh dengan sekejap. Al-Buraq adalah saksi bahwa kekuasaan Allah itu melampaui batas. Sekarang gini Bapak dan Ibu, kemarin ada sebuah tayangan bahwa ada makhluk Allah yang tinggal di dasar lautan yang tidak membutuhkan sinar matahari, dan manusia tidak bisa tembus sampai ke sana. Kenapa? Karena ketika manusia masuk ke dalam lautan itu semakin dalam, tekanannya semakin kuat dan akan hancur berkeping-keping. Tapi Allah menciptakan satu makhluk, bahkan banyak makhluk yang ada di dalam lautan itu dasarnya tekanannya berat tapi mereka tidak hancur. Mudah bagi Allah itu. Mudah bagi Allah itu. Ya. Baik. Itu perjalanan tentang kendaraan Nabi Buraq. Nah, setelah itu Nabi tiba di mana? Baitul Maqdis. Tekaraos pada tabu 10 deui teh. Nyapanya Pak? Jemeng tas kukurubukan teh. Baik, lanjut ya. Kita percepat. Setelah tiba di Baitul Maqdis, Rasulullah mengimami sholat para nabi. Jumlah para nabi dengan Rasulullah itu 124.000 nabi. Dan ini ruhnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa risalah para nabi satu sumbernya. Dari siapa? Allah. Tauhid adalah inti dakwah sejak awal sejarah kenabian. Sembahlah Allah dan jangan kamu persekutukan Allah. Nah, Baitul Maqdis ini menjadi titik temu risalah. Bukan sekedar tempat singgah perjalanan, bukan transit. Tapi di sini menegaskan bahwa inilah titik dimulainya risalah. Nah, di sini Rasulullah berdiri sebagai imam, sementara para nabi terdahulu itu menjadi makmum. Ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi yang disebut dengan khotamin nabiyyin. Risalah Islam menyempurnakan, bukan meniadakan ajaran para nabi sebelumnya. Jadi justru Islam datang itu untuk menyempurnakan. Kepemimpinan ini bukan karena usia atau waktu, tetapi karena amanah dan kesempurnaan risalah itu. Dari Allah ini, dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, satu konsisten, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Nah, di sini ada makna strategis Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini bukan hanya situs sejarah, tetapi simbol adanya kesinambungan tauhid, Pak. Kesinambungan tauhid Baitul Maqdis ini. Salat para nabi di sana mengajarkan bahwa Islam tidak terputus dari sejarah kenabian. Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak terputus dari nabi-nabi yang sebelumnya. Umat Islam terhubung dengan perjuangan iman sepanjang zaman, Bu. Iman kita itu Islam tuh. Nah, apa pesan untuk kaum muslimin di sini? Islam berdiri di atas akidah yang satu. Apa akidah yang satu? Sembahlah Allah dan tidak mempersekutukannya. Bukan hanya menyembah Allah, tapi dan tidak mempersekutukannya. Terus risalah yang berkesinambungan terus menerus. Nah, sholat ini menjadi simbol persatuan. Itu ada orang masuk Islam karena melihat di TV orang-orang yang mau sholat. Ketika imam mengatakan istawu, gitu kan? Di sini langsung baris. Karena Islam, tauhid di sini, masya Allah.
dan sarana pengikat umat dengan para nabi terdahulu, salat itu. Nah, di Baitul Maqdis Rasulullah memimpin para nabi dalam salat, menandai bersatunya risalah tauhid sepanjang sejarah. Jadi nabi teh nyambung tauhid. Agama-agama yang lain itu terputus, Pak. Dan Islam ini, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Kenapa? Karena Islam ini meneruskan kesinambungan ajaran-ajaran para nabi yang sebelumnya, yang mengajarkan tauhid kepada Allah. Baik, berikutnya Mi'raj sekarang. Setelah dari sana Nabi beres mengimami, baru Nabi Mi'raj, naik menembus langit. Setelah peristiwa Isra dan salat para nabi di Baitul Maqdis, Rasulullah diangkat ke langit dengan peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu adalah kenaikan dari alam bumi menuju alam langit, sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk peneguhan iman yang kuat kepada nabi. Nah, di sini dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah tidak langsung sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kan dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha itu tidak langsung Nabi itu, tetapi melewati 7 lapis langit dan bertemu para nabi di setiap lapisan. Ini bukan kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan, melainkan ini tertib ilahiyah. Ada pendidikan ruhani di dalamnya dan ada peneguhan risalah. Langit pertama, pertemuan dengan Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nabi pertama, bapak seluruh manusia. Apa makna pertemuan di langit pertama Nabi Muhammad dengan Nabi Adam? Risalah Islam adalah kelanjutan dari misi kemanusiaan pertama. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Muhammad adalah penutup, maka disebut dengan khatamin nabiyyin. Adam adalah pembuka. Ini mengisyaratkan dakwah Islam berbicara tentang hakikat manusia, bukan hanya sekedar hukum. Itu dengan Nabi Adam. Langit kedua, pertemuan dengan Nabi siapa? Ada yang ingat? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini 2 nabi yang suci, hidup dalam tekanan Bani Israel. Apa makna pertemuan? Ternyata jalan dakwah selalu penuh ujian, Pak. Kebenaran sering ditolak oleh kaumnya sendiri. Nabi Muhammad dipersiapkan menghadapi penolakan dari Abu Lahab, penolakan dari Abu Jahal, dan fitnah dari Walid Al-Mughirah, dan distorsi atau pemutus hubungan ajaran Islam. Nah, ini di langit ketiga Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Dari sumur karena iri hasud dari saudaranya, lalu dipenjara, setelah itu masuk ke istana. Itu Nabi Yusuf. Apa makna pertemuannya? Di sini kesabaran panjang berujung kemuliaan. Meskipun saat ini kita diuji, sabar kuncinya, maka Allah akan buka kemuliaan. Terus keindahan akhlak dalam penderitaan. Nabi Yusuf meskipun di dalam ujian penjara yang sangat berat, tapi Nabi Yusuf tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nabi Yusuf senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Isyaratnya apa di sini? Hijrah Nabi akan berbuah kejayaan meski diawali luka. Ini sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, karena Nabi hijrah pada tahun ke-13 kenabian, 3 tahun setelah pasca Isra dan Mi'raj. Di langit keempat Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Idris alaihis salam. Disebut dalam Al-Quran, Nabi Idris itu sebagai Nabi yang diangkat derajatnya. Apa itu? Simbol ilmu dan ketaatan. Apa makna pertemuan dengan Nabi Idris? Ilmu adalah jalan pengangkatan derajat, Pak. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Terus dakwah Nabi
harus dibangun di atas ilmu. Dakwah Nabi harus dibangun di atas hikmah. Dakwah Nabi harus dibangun di atas keteladanan. Itulah makna ketemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun alaihi salam. Ini pendamping Nabi Musa, Nabi Harun ini. Dan orangnya itu lembut, orangnya itu komunikatif. Apa itu komunikatif? Enak diajak ngobrol. Juga Nabi Harun itu penenang umat, Pak. Nah, apa makna pertemuan Nabi dengan Nabi Harun? Dakwah itu membutuhkan kelembutan, bukan kekerasan. Itu maknanya. Terus kepemimpinan tidak cukup hanya dengan tegas, tapi juga harus bisa menenangkan, harus bisa juga merangkul, bukan memukul, dan harus bisa menguatkan umat. Masuk lagi ke langit ke-6, pertemuan dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi dengan umat yang terbesar itu Nabi Musa pada waktu itu. Nah, ini pengalaman panjang mengatur umat Pak Nabi itu. Apa makna pertemuan? Musa memberi nasihat pengurangan sholat. Karena asal sholat itu 50 oleh Nabi Musa, tawis deui sampai ke 5. Ini bentuk kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Seluruh Nabi itu sayang sama umat Nabi Muhammad, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Ini bukti ya, bahwa Nabi dengan para Nabi itu satu dengan yang lainnya itu saling mensupport. Meskipun sudah berbeda alam, ini sudah alam barzah dan ini masih alam dunia. Islam menghargai pengalaman sejarah umat terdahulu. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati sejarah masa lalu. Dan setelah di langit ke-6 masuk ke langit ke-berapa? Ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim itu pembangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim pada waktu itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, di bawahnya itu ada Baitullah Ka'bah. Apa makna pertemuan dengan Nabi Ibrahim? Tauhid adalah poros utama Islam. Tauhid itu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan Nabi Muhammad adalah penerus murni ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena pada waktu itu orang Yahudi ngaku penerus Ibrahim, Nasrani ngaku penerus Nabi Ibrahim, padahal mereka mempersekutukan Allah. Nah, ini penegasan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu disinilah Ka'bah dan sholat berakar dari Tauhid Ibrahim. Apa makna besar dari seluruh pertemuan ini? Satu, Islam bukan agama baru, tapi penyempurna ajaran-ajaran yang sebelumnya yang dibawakan oleh para nabi. Rasulullah diakui para nabi sebelumnya, terus setiap nabi membawa bekal makna untuk Rasulullah. Adam, kemanusiaan; Isa dan Yahya, kesucian dan keteguhan; Yusuf, kesabaran; Idris, ilmu; Harun, kelembutan; Musa, ketegasan dan pengalaman membina umat; dan Nabi Ibrahim adalah tauhid yang murni. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah diperintahkan memimpin umat di bumi, Allah mempertemukan dengan seluruh pemimpin langit agar kita tahu bahwa jalan dakwah ini panjang dan berat, tapi pasti berada dalam satu barisan para nabi. Baru setelah Nabi di langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha. Di sini setelah bertemu Nabi Ibrahim langsung ke Sidratul Muntaha. Beliau dibawa ke Sidratul Muntaha sebagaimana firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. An-Najm 13 sampai 14. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar di batas tertinggi langit. Batas terakhir makhluk itu Sidratul Muntaha. Tempat ilmu para malaikat terhenti. Malaikat tidak bisa mengambil ilmu di sana. Terus lagi catatan amal naik di sana, di Sidratul Muntaha. Dan takdir turun di Sidratul Muntaha itu. Amal naik, takdir turun. Maknanya disinilah segala kemampuan makhluk berakhir. Jibril pun sampai berhenti. Jika aku maju selangkah saja, kata malaikat Jibril, aku akan terbakar. Ini menjelaskan bahwa
Jibril makhluk paling mulia di antara para malaikat, punya batas. Rasulullah diberi keistimewaan melampaui batas makhluk lain. Tinggi. Bukan karena Nabi adalah Tuhan, tapi karena Allah mengangkat hambanya sejauh yang Dia kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ke Sidratul Muntaha itu tidak ditemani malaikat Jibril. Ini menandakan bahwa Nabi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Di sini Nabi bertemu dengan siapa di sana? Berarti Allah di langit. Bagaimana dengan dalil wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku ini dekat. Masa ada di Sidratul Muntaha? Min hablil warid lebih dekat daripada ulat leher. Jangan salah untuk memahami. Yang disepakati Rasulullah menghadap Allah. Terjadi komunikasi langsung antara Allah dengan Nabi. Allah di sana mewajibkan sholat. Yang tidak boleh dipastikan bentuk Allah. Haram hukumnya kita membayangkan bentuk Allah seperti apa. Terus Allah dibayangkan, Nabi di dia, Allah di situ. Salah. Tidak begitu. Jarak fisik, Allah di dia, Nabi di dia, dekat. Salah, bukan itu. Kenapa? Sebelum adanya Sidratul Muntaha ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum langit dan bumi tercipta, Allah ada duluan. Allah tidak ada yang mendahului, dan Allah tidak ada yang mengakhiri. Semua terfokus kepada Allah, dan Allah berdiri sendiri. Ya. Nah, imam al-sunnah menegaskan Allah tidak terikat tempat dan arah. Rasulullah menghadap Allah dengan cara yang Allah kehendaki, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan sampai diserupakan Allah dengan makhluk. Nah, perintah salat inti Isra dan Mi'raj. Disinilah inti terbesar Isra Mi'raj. Allah mewajibkan salat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalnya 50 waktu sehari semalam atas saran Nabi Musa. Rasulullah kembali memohon keringanan, akhirnya ditetapkan 5 waktu salat dengan pahala 50 kali salat. Makna mendalamnya apa? Salat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, tidak melalui malaikat, tidak diturunkan lewat perantaraan wahyu di bumi. Nah, oleh karena itu, terakhir dari saya, maka sholat adalah salah satu cara kita untuk mi'raj kepada Allah. Mi'raj di sana itu bukan seperti Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tapi kita menjadikan sholat itu sebagai cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Komunikasinya jangan dibayangkan seperti komunikasi kita dengan makhluk, enggak. Ya, tidak boleh kita menisbatkan Allah dengan makhluk. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu yang harus kita ingat bukan zatnya, tapi sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan terakhir Bapak Ibu, benang merah nih penutup ya. Maka kita simpulkan, sebelum Isra Nabi mengalami luka, kesedihan, penolakan. Terus ketika Isra dan Mi'raj, di sini ada penguatan ilahiyah, penguatan dari Allah, dan turun perintah sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha. Maka sesudah itu ada ujian iman, karena ada Nabi ketika itu menceritakan ada orang yang beriman, ada orang yang ragu, ada orang yang keluar dari Islam. Dan disinilah penyaringan-penyaringannya. Maka sesudah Isra dan Mi'raj ini ada ujian iman dan lahirnya pondasi peradaban. Islam ya mengajarkan tidak hanya mengandalkan logika, tapi dengan keimanan. Isra dan Mi'raj itu bukan dongeng ya, tetapi titik balik sejarah Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika hidup kita hari ini berat, jika hidup hari ini kita melelahkan, penuh tekanan, maka ingatlah Allah menguatkan Rasulnya dengan sholat, dan Allah menguatkan umat Nabi dengan sholat pula. Jangan remehkan sholat,
karena disitulah mi'raj kita dimulai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah pas 50 menit saya berbicara, sebagaimana janji saya kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj ini semakin bertambah kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Isra dan Mi'raj ini bukan hanya kita peringati, tetapi menjadi bekal keimanan dan ketakwaan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Apapun masalah yang saat ini kita hadapi, besar atau kecil, jika Allah sudah menghendaki untuk menolong, pasti akan ditolong. Jangan berputus asa, jangan berputus asa, itu saja. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah tuntas melaksanakan kegiatan dari maghrib sampai jam 10 ini. Ditutup nanti dengan makan-makan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu yang ada di Seke Cariu. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kita pemirsa Al-Sifani terus kepada orang sadayana sakit ikhlas, mudah-mudahan menjadi orang sadayana sehingga ada manfaat. Oke, dan ini hikmah Isra dan mudah-mudahan sehingga bagaimana sekali dalam sadayana Allah Subhanahu wa taala di peristiwa ieu orang sadayana diajarkan bahwa kesulitan hidup bukanlah tanda Allah meninggalkan hambanya, justru sudah kesabaran dan